Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salamet. Dan saya Muizatillah. Saya penyaji ke-1. Dan saya penyaji kedua. Di sini kami akan menjelaskan proses sesime dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Abstrak 1. Terjadinya gempa bumi seisme merupakan getaran pada permukaan bumi yang diakibatkan oleh peristiwa pergerakan lempeng tektonik. Gempa tektonik peristiwa meletuskan gunung berapi, gempa vulkanik, dan peristiwa runtuhnya suatu tebing atau gua. Gempa runtahan. Saat gempa tersebut terjadi maka dapat merusak segala sumber daya yang dibutuhkan di dalam kehidupan. Menimbulkan korban jiwa akibat terjadinya seisme, maka peristiwa tersebut dapat berakibatnya korban jiwa seperti tertimpa runtuhan gedung atau bangunan. Menimbulkan korban materi selain korban jiwa akibat peristiwa seisme juga dapat menghasilkan korban materi seperti kehilangan rumah, tempat tinggal, tempat pekerjaan, dan kehidupan akan menjadi terganggu. Mengalami kerusakan pada tanah seperti tanah longsor, gempa bumi yang terjadi dapat mengubah struktur tanah sehingga tanah yang awalnya subur maka setelah terjadinya gempa maka akan menyebabkan menurunnya kemampuan tanah, dan selain itu mineral tanah akan mengalami perubahan dan kerusakan lainnya seperti terjadinya longsoran tanah. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak wilayahnya rawan akan bencana alam. Fenomena atau bencana alam paling dahsyat ketika musibah gempa bumi yang diikuti oleh tsunami melanda Aceh dan menelan banyak korban jika jiwa maupun materi. Tapi bagaimana sih sebenarnya gempa bumi atau dikenal pula dengan proses seisme itu terjadi? Dan apa pula pengaruhnya terhadap kehidupan manusia? Seisme atau gempa bumi pada dasarnya merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi. Akibat pelepasan energi secara cepat, bencana ini disebabkan oleh gelombang elastis yang merambat ke permukaan bumi. Akibat energi yang dilepaskan oleh sumber gempa di bawah permukaan tanah semakin besar energi yang dilepaskan, maka semakin kuat pula gempa yang ditimbulkan. Rumusan masalah. Dapat mengetahui faktor penyebab seisme. Tujuan penelitian. Dapat mengetahui dampak seisme terhadap kehidupan. Bab 2. Pembahasan. Seisme adalah getaran yang terjadi karena adanya tumpukan energi yang membuat lempeng, benua, dan lempeng samudera bergetar. Jika tumpukan energinya besar maka energinya akan mampu menggetarkan lempeng, benua, dan lempeng samudera di sekitarnya yang kemudian kita kenal dengan gempa bumi. Pada dasarnya jika melihat dari faktor penyebabnya maka proses seisme atau gempa bumi ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain gempa tektonik. Ini adalah gempa yang terjadi akibat pergerakan lempeng-lempeng tektonik berupa tumbuhan pergeseran atau pemisahan antar lempeng. Gempa jenis ini memiliki kekuatan yang sangat besar dengan wilayah sebaran yang sangat luas. Penyebab gempa tektonik yang kuat sering terjadi di sekitar tapal batas lempengan-lempengan tektonik. Lempengan-lempengan tektonik ini selalu bergerak dan saling mendesak satu sama lain. Pergerakan lempeng-lempeng tektonik ini menyebabkan terjadinya penimbunan energi secara perlahan-lahan. Gempa tektonik kemudian terjadi karena adanya pelepasan energi yang telah lama tertimbun tersebut. Gempa tektonik biasanya jauh lebih kuat getarannya dibandingkan dengan gempa vulkanik. Maka getaran gempa yang merusak bangunan menyebabkan oleh gempa tektonik. Tenaga yang dihasilkan oleh tekanan antara bantuan dikenal sebagai kecatatan tektonik. Gempa runtuhan. Gempa runtuhan ini adalah gempa yang terjadi akibat adanya runtuhan massa batuan yang besar. Gempa ini biasanya bersifat lokal, contohnya runtuhnya batu-batu berukuran besar di sisi gunung atau runtuhan gua-gua besar. Di samping itu, gempa bumi juga dapat digolongkan berdasarkan kedalaman hiposentrum atau pusat gempanya, di mana itu terdiri dari gempa dalam jika jarak hipotesentrumnya bersekitar antara 300 atau 700 km dari permukaan bumi. Gempa 2. Gempa pertengahan jika jarak hipotesentrumnya
bersekitar antara 100 sampai 300 km dari permukaan bumi. Gempa dangkal jika jarak hipotenustrumnya kurang dari 100 km dari permukaan bumi. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, dahsyatnya dampak yang diakibatkan oleh gempa mengakibatkan fenomena alam ini digolongkan sebagai salah satu bencana alam yang harus diwaspadai. Salah satu dampak dari gempa bumi yang sangat merugikan adalah tsunami, di mana daya rusak yang diakibatkan gelombang tsunami akan semakin kuat di daratan, sehingga bukan hanya menelan korban jiwa juga kerugian material. Selain tsunami, gempa bumi juga dapat mengakibatkan sejumlah dampak lain yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu dampak fisik dan dampak sosial. Dampak fisik akibat gempa antara lain rusaknya fasilitas umum, tanah longsor, rusaknya bangunan-bangunan, dan jatuhnya banyak korban jiwa. Selain beberapa dampak fisik tersebut, gempa bumi juga mengakibatkan sejumlah dampak sosial seperti kelaparan, kemiskinan, dan penyakit trauma. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.